اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله منشف الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baro'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rahmatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum bila dzikrillahi rabbil alamin. Wa hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi al-kiram. Khususan ila musannifi wa syarihi hadal kitab syai'ul billahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat nyampe nggak? Iya, nyampe. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang wala haula wala quwata illa billah belum dijelasin ya? Belum ya? Baca dulu dikit nih faslun. Halaman 5 sama halaman 5. Faslun. Sama enggak? Sama ya, halaman 5. Faslun. Yang dalam kurung. Faslun. Arkanul Islami. Arkanul Islami. Faslun. Arkanul Islami khamsatun. Khamsatun. Syahadatun. An la ilaha an la ilaha illallahu illallahu wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan
Rasulullahi. Rasulullahi. Titik. Dah. Ini sengaja jelasinnya bareng ama la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita mulai dari la haula dulu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sebelum faslun tuh kemarin. Wa alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Belum dijelasin. Ketemu? Ada? Nah, iya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Tuh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat ini biasanya disebut juga ama hauqalah. Allahu Akbar biasanya disebut takbir. Kalau subhanallah tasbih. Kalau alhamdulillah hamdalah. Kalau bismillah basmalah. Nah, kalau misalnya la haula wala quwata illa billah disebutnya hauqalah. Hauqalah. Jadi tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita nih, punya ilmu kebal kek, terus punya rawa rontek kek, belajar silat ke siapa juga, tetap yang namanya mati bakalan tetap mati. Kita belajar nih ilmu bela diri kemana aja, yakin gak bakalan kita hidup sampai kiamat? Kagak. Karena yang paling kuat, yang paling punya upaya cuman Allah. Sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, belajar ke Gunung Prau, belajar ke gunung mana lagi, Salak, belajar kemana-mana, pengen hidup abadi, kagak bakal bisa. Karena kekuatan daya upaya hanya milik Allah. Waktunya mati, ya mati. Waktunya sakit, ya sakit. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Karena makhluk itu kekuatannya terbatas, daya upayanya terbatas. Tapi yang namanya Tuhan tidak punya batasan dalam hal apapun. Ntar ketemu tuh di syahadat. Kayak la haula wala quwata illa billah adalah kalimat untuk mengunci hati kita agar berbuat pasrah kepada Allah. Ingat baik-baik. Kita dididik ikhlas dalam ibadah karena kalimat ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita taat ya karena kita ibadah buat Allah, kita maksiat ya karena kelemahan kita. Jangan taat berbangga diri, maksiat nyalain Allah, kagak bisa kayak gitu. Kita taat karena kita memang dididik dan diperintahkan untuk taat kepada Allah. Kita maksiat ya karena kitanya yang punya nafsu besar, bukan karena Allahnya. Nah, segala sesuatu di alam semesta ini atas kehendak Allah, bukan kehendak yang lain. Sehebat-hebatnya kita bisa kagak ngegeser gunung? Kagak bakal. Allah kalau mau ngancurin gunung, jangankan gunung, alam semesta dihancurin sama Allah gampang banget. Kita kagak bisa. Karena kekuatan kita terbatas. Laut mau ditumpahin sama Allah, Allah tumpahin detik ini tumpah. Kita kagak bisa boro-boro numpahin laut. Nguras laut aja belum tentu bisa kan. Nguras kolam aja ngap, apalagi nih laut. Nah, kekuatan Allah, daya upaya Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, oleh apapun. Dan Allah ini Maha Pencipta.
Dalam Al-Quran Allah nantangin, siapa yang bisa membuat seekor nyamuk, silahkan silahkan membandingkan diri saya sebagai Tuhan, kata Allah. Bikin seekor nyamuk. Nyamuk seberapa gede sih? Ada nggak orang yang bisa bikin nyamuk? Makhluk kecil dan bisa diberi nyawa agar hidup. Siapa yang sanggup? Sehebat-hebatnya teknologi Jepang, secanggih-canggihnya teknologi Amerika, sekuat-kuatnya teknologi dari Cina, Iran, kagak ada yang bisa nyiptain makhluk hidup. Kagak bakal bisa. Bikin nyamuk kecil belum tentu bisa. Kalau robot, iya ada robot, ada matinya, baterai habis mati. Ini nyamuk terbang atas kehendaknya sendiri. Ada yang bisa? Kagak. Nggak ada yang bisa. Atau Allah tantang ngidupin orang mati. Ini kita bicara di luar konteks mukjizat Nabi Isa ya. Di luar konteks karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di luar konteks itu, manusia biasa ada ukurannya. Siapa yang bisa ngidupin manusia? Orochimaru? Kan kagak. Iya, musuhnya Naruto tuh. Pakai Edo Tensei. Dia bisa ngidupin orang mati tuh. Ya kalau nonton Naruto Hatong tuh pasti tahu tuh. Ada tuh. Ya itu kan dunia kartun, imajinasi. Ngidupin orang kagak ada yang bisa. Makanya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah kalimat yang mengajarkan kita untuk pasrah berserah diri kepada Allah. Udah, sholatnya, puasanya karena Allah aja. Makanya ini pentingnya takbiratul ihram dalam sholat tuh gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah itu pentingnya takbiratul ihram di situ tuh, buat ngunci hati kita kalau ibadah benar-benar tertuju buat Allah. Saya pernah bilang tuh waktu Opik Gilang mungkin tahu tuh, waktu acara haulnya, haul astagfirullah, menuju hari ibundanya tuh, orang yang paling tinggi derajatnya dalam beribadah kepada Allah itu bisa mahabbah atau ma'rifah, tergantung kita menganut paham tasawufnya siapa. Kalau Sayyidah Robiatul Adawiyah mengatakan tahapan tertinggi sebagai seorang hamba adalah mencapai levelnya mahabbah, cinta yang benar-benar cinta ke Allah. Tapi menurut Imam Ghazali, level tertinggi dalam beribadah kepada Allah adalah ma'rifah, benar-benar mengenal Allah. Jadi kalau misalnya Imam Ghazali, konteksnya begini, apa yang dilihat Imam Ghazali itu bukan wujud dari yang dilihat, tapi zat yang menciptakan. Gampangnya gini, saya lihat tembok nih, yang wujud di mata saya tembok, tapi yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam hati saya itu Allah. Paham nggak? Jadi segala sesuatu yang saya lihat di mata saya, di hati saya itu adalah Allah. Ini HP saya liatin, oh itu Allah. Karena udah mengenal Allah benar-benar dari akarnya. Imam Ghazali mengatakan kalau saya lihat HP, yang saya lihat bukan HP-nya, tapi Allah. Bentuknya HP, hakikatnya Allah. Tuh Imam Ghazali begitu. Kalau level ma'rifat, kenapa begitu? Karena ditelusuri sama Imam Ghazali. Oh ini HP terbuat dari baja. Baja itu tercipta dari misalkan dasar bumi. Bumi itu yang menciptakan Allah. Oh berarti HP itu Allah. Sampai segitunya. Oh kalau kita belum bisa mungkin tuh kayak gitu. Makanya dulu kalau misalnya dengar kisahnya Siti Jenar, Ana Allah gitu, saya ini Allah. Nah itu dibilang salah enggak, dibilang enggak juga kurang tepat. Tergantung makomnya. Kalau saya bilang saya ini Allah kepada orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, pantas. Tapi kalau saya bilang saya ini Allah di hadapan orang-orang yang hanya mendalami fikih, kacau, fatal, kagak bisa. Karena bakalan bentrok. Fikih itu kalau yang dilihat manusia, ya manusia.
Yang dilihat meja, ya meja. Tapi kalau tasawuf enggak. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, itu Allah. Jadi beda nih. Makanya orang-orang tasawuf dengan orang-orang fikih suka gesek tuh karena perbedaan pandangan. Orang-orang syariat dengan orang-orang hakikat itu pasti berbeda pandangannya. Sudut pandangnya beda. Karena emang dasarnya udah beda. Penanaman dalam hatinya beda, penanaman dalam akalnya udah beda. Nah, kita ini dididik nih. La haula wala quwata illa billahil azim adalah menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Maka setiap kita melangkah berbuat segala sesuatu itu adalah kuasanya Allah, bukan kuasa dari diri kita. Nah, makanya hati-hati tuh. Itu kalau misalnya udah sampai level ma'rifat udah keren banget dah. Atau level mahabbahnya Sayyidah Robiatul Adawiyah. Sayyidah Robiatul Adawiyah dalam munajatnya, dalam doanya pernah protes ke Allah. Ya Allah, kenapa sih engkau ini menjadi Tuhan bagi banyak orang? Kenapa engkau tidak jadi Tuhannya saya aja sih? Sampai segitunya, saking cintanya sama Allah. Robiah Adawiyah kagak mau Allah jadi Tuhannya orang lain. Dia maunya Allah itu jadi Tuhannya dia doang sendiri. Saking cinta, kayak kita gimana sih? Cinta benar sama pasangan kita, kagak mau diselingkuhin, kagak mau dijauhin, kagak mau dicuekin, kagak mau ditinggalin, maunya dikelonin dulu. Kan gitu. Nah, itu level mahabbah tuh. Bahkan Robiah Adawiyah saking gregetannya bilang kayak gini. Ya Allah, andai saya masuk neraka, tetapi di dalam neraka saya mendapatkan perhatian darimu, maka saya lebih cinta masuk neraka daripada masuk surga. Sampai segitunya. Sekali lagi. Ya Allah, andai saya masuk neraka, tetapi di dalam neraka dapat perhatianmu, maka saya lebih baik masuk neraka daripada masuk surga. Yang penting dapat perhatian dari Allah. Caper gimana sih orang kalau lagi mabuk cinta, ya enggak? Lagi kasmaran, caper, pengen diperhatiin. Nah, Robiah Adawiyah levelnya kayak gitu. Tuh la haula wala quwata illa billahnya udah mantep tuh, udah benar-benar nempel di hati. Nah, kita sekarang dididik kayak gitu. Sholat benar-benar buat Allah, ngaji benar-benar karena Allah, kerja benar-benar karena Allah. Di luar konteks ya karena kewajiban sholat itu, nyari nafkah ya karena kewajiban buat anak istri, di luar konteks itu. Ini mah kita bicara la haulanya. La haulanya. Makanya orang kalau disuruh apa-apa nih, lu coba dah hadepin orang itu, berani kagak? Udah la haula aja. Masa iya gue kagak bisa ngadepin orang kayak gitu tuh. Pasti bahasnya la haula. Buat ngadepin sesuatu kita butuh kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, sekarang satu aja nih. Faedah keutamaan dari mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa di setiap hari mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Artinya nggak bakal miskin. Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, dia kagak bakal fakir, kagak bakal miskin, kagak bakal kere, kagak bakal bokek, kagak bakal blangsak, kagak. 100 kali. Jadi amalan banyak nih. Kemarin amalan baca bismillah, baca hamdalah, baca sholawat. Sekarang baca la haula. Banyak amalan, tinggal pilih maunya yang mana. Dan ini tanpa ijazah. Kenapa tanpa ijazah? Karena ini dari Rasul langsung.
Sesuatu yang datangnya dari Rasul nggak perlu lagi ijazah dari guru, amalin aja langsung. Ya orang sunnah Rasul kok, nggak perlu ribet-ribet pakai ijazah. Tuh, salah satu faedahnya adalah orang yang baca la haula tidak akan fakir. Nah, sekarang berlanjut. Faslun. Adapun satu fasal. Arkanul Islami, rukun Islam khamsatun, ada 5. 1. Syahadatun, mengucapkan kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat? Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat. Perhatiin nih. Ini pangkal dari segala ibadah nih. Pernah dengar logika gini nggak? Orang sekolah, anggaplah SMA. SMA nih, masuk kelas, ikut belajar, ikut ulangan, ikut ekstrakurikuler. Biasa, 3 tahun tuh kayak gitu, ikut belajar, ikut ujian, ikut eskul, ikut absen, segala macem. Tapi dia kagak pernah daftar buat masuk sekolah. Kira-kira bakal diakui nggak sebagai siswa? Saya nih masuk ke SMA, saya nggak daftar. Tapi saya ikut belajar, saya ikut ujian, saya ikut eskul, saya ikut absen. Setelah 3 tahun, saya ikut kelulusan. Kira-kira saya dapat ijazah nggak? Enggak. Ente sholat, puasa, zakat, haji tiap tahun, umroh tiap tahun, sedekah tiap hari, bakti ke orang tua, taat ke guru. Tapi nggak pernah ngucapin kalimat syahadat. Diterima nggak amalnya? Kagak. Syahadat itu daftar masuk kita sebagai orang Islam. Kalau udah syahadat, sholatnya diterima, zakatnya diterima, puasanya diterima, apalagi hajinya diterima, umrohnya diterima. Kenapa diterima? Karena udah berikrar, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pertama nih, jangan sampai kelewatan. Santai aja kan dalam sholat ada syahadat ketika tahiyat. Tahiyatnya ada syahadat. Dari takbir ke tahiyat, kalau belum syahadat gak bakal diterima sholatnya. Makanya syahadat dulu, baru sholat. Penting nih kalimat syahadat, hati-hati. Pertama kita bahas asyhadu. Asyhadu orang Indonesia biasa ngartiin aku bersaksi, ya enggak? Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, asyhadu di sini menurut Imam An-Nawawi artinya adalah aku yakin. Aku yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang kalau bersaksi tapi tidak meyakinkan, kesaksiannya diterima nggak? Ayo, dalam persidangan. Nggak usah persidangan deh. Kasus aja misalnya di kampung, ada orang mecahin jendela nih, mecahin jendela. Gilang ngeliat siapa pelakunya. Gilang jadi saksi dong, bener nggak? Jadi saksi. Tapi kesaksian Gilang bakal dipercaya kalau memang kesaksian Gilang meyakinkan. Paham maksud saya? Nah, jadi kesaksian saja tidak cukup kalau tidak meyakinkan. Ngerti ya? Nah, maka makna asyhadu itu bukan aku bersaksi, tapi aku yakin. Wah, saya nyaksiin nih, gunung ciptaan Allah, saya saksiin. Laut ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang, langit, tanah, semuanya saya saksiin ciptaan Allah. Tapi kalau saya nggak yakin itu yang nyiptain Allah, kira-kira diterima nggak kesaksian saya? Nggak bakal. Makanya yakin. Asyhadu itu aku yakin.
tiada Tuhan selain Allah. Yakin gunung ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Kuncinya ada di keyakinan. Sedikit aja ada keraguan dalam hati, batal. Ulang lagi syahadatnya. Berbahaya nih. Ini bicara syahadat, nggak main-main. Sedikit ada keraguan tentang kuasanya Allah, batal Islamnya. Wajib syahadat lagi. Nggak boleh enggak. Ada orang ngomong gini, kadang orang kita sih emang suka telepasan sih bahasanya. Masjid nih megah nih, masjid megah banget. Datang nih opik, kalau bukan karena gue yang nyumbang, kagak bakal jadi nih masjid. Hati-hati tuh, udah musyrik tuh. Siapa yang ngasih kekayaan ke opik buat nyumbang ke masjid? Allah. Jalanan tuh yang kemarin rusak, kalau bukan gue yang nambel, wah kagak ada yang merhatiin tuh, batal syahadat, gitu doang. Hati-hati. Tuh nggak main-main nih. Kalau bicara tentang tauhid, jangan main-main dah. Omongan keserimpet sedikit, sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, batal syahadat. Orang tuh kemarin panitia, kalau bukan gue yang nyumbang, kagak bakal jalan tuh acara. Tuh udah sombongnya. Iblis dikeluarin gara-gara apa? Sombong, bebae, bisa batal syahadat. Ya, jaga lisannya nih. Makanya asyhadu itu benar-benar ditanam dalam hati. Aku yakin tiada Tuhan selain Allah. Apa bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ada rumus kayak gini. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Fal alamu hadisun. Alam semesta ini berubah-ubah. Benar nggak? Sekarang malam, besok pagi, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam lagi. Benar nggak berubah-ubah? Tumbuhan kecil, biji, akar, tumbuh ranting, tumbuh daun, tumbuh buah, berubah-ubah nggak? Nah, segala sesuatu yang berubah itu sifatnya adalah baru, nggak kekal. Maka bisa disimpulkan sesuatu yang berubah-ubah itu adalah tidak kekal. Kalau yang berubah-ubah tidak kekal, maka ada zat yang kekal. Siapa itu? Allah. Paham maksudnya ya? Jadi alam semesta ada ini bukan ujug-ujug. Pasti ada yang nyiptain. Yang menciptakan alam semesta adalah zat yang kekal. Bukti bahwa yang menciptakan alam semesta adalah zat yang kekal, karena zat tersebut bisa mengubah-ubah alam semesta. Gitu maksudnya. Paham ya? Hati-hati nih. Kudu yakin dulu. Asyhadu, aku yakin, an la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang pantas untuk disembah selain Allah. Tidak ada sesuatu yang pantas dimintai selain Allah. Tidak ada sesuatu yang pantas wujudnya selain Allah. Sekarang kita tadi tahlil ya. Tahlil baca la ilaha illallah enggak? Baca kan? La ilaha illallah hayyum maujud. Biasa gitu tuh. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum matlub. Nah, yang dimaksud la ilaha illallah adalah zat yang memang pantas wujud, pantas disembah, dan pantas untuk dimintai. Artinya meminta untuk doa. Makanya dalam Fatihah itu bahasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya? Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta. Perhatiin kalimatnya. Nyembah dulu apa minta dulu? Nyembah dulu. Orang belum nyembah, belum sujud, belum sholat, udah banyak minta ke Allah. Pantas kagak? Kagak. Punya emak, punya bapak nih, disuruh kagak mau, kerjaannya tidur, mintain duitnya rajin, dikasih kagak?
Kagak, biar kata orang tua sendiri juga empet ngelihatnya. Disuruh susah, kerjaannya tidur mulu, tapi mintain duit tiap menit, tiap detik. Kira-kira bakalan kesel kagak orang tua? Kesel. Ya Allah, serahmat-rahmatnya Allah, serahman-rahimnya Allah, ngelihat hambanya kayak gitu pegel juga. Suruh sholat kagak mau, ngaji kagak pernah. Giliran ada musibah, ya Allah, kenapa engkau menimpakan musibah kepada hamba? Wah ilah, acting banget, drama mulu hidup. Sembah dulu baru minta tuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku yakin tidak ada zat yang pantas disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapa itu Nabi Muhammad? Di sini penjelasannya Ibnu Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Cuman 1, 2, 3, 4. Cuman dihitung 4 sampai buyut doang. Ada yang hafal sampai 7 minimal? Hafal boy? Sampai 7. Muhammad ibn Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus Qusay, terus Kilab, ya keduluan terus. Ada yang hafal sampai Nabi Ibrahim? Kan Nabi Muhammad nyambung nasabnya sampai Nabi Ibrahim. Nyambung sampai Nabi Ibrahim. Itu ada di Qatrul Qais, ada di Nurul Zolam juga ketemu nanti nasabnya Nabi Muhammad. Nah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Biasanya kita ngertiin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu di situ artinya adalah yakin, dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah penutup segala nabi. Annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umami sabiqati. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus untuk menyempurnakan ajaran semua nabi dan semua umat yang terdahulu. Nah, ini sekarang saya ceritain Nabi Muhammad. Saya sengaja bawa kitabnya, soalnya ceritanya panjang. Pernah dengar nggak segala sesuatu itu tercipta dari Nur Muhammad? Pernah dengar? Jadi ini alam semesta, wah semuanya pokoknya tercipta itu dari Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Pernah dengar kayak gitu? Jadi ada satu hadis kayak gini. Ketika aku berdiri di pintu surga, ini kata Nabi Muhammad, ketika aku berdiri di pintu surga, aku melihat 2 tiang. Tiang sebelah kanan adalah lafaz Allah, tiang sebelah kiri adalah Muhammad. Jadi sebelum ada tercipta segala sesuatu, Nabi Muhammad udah ada, tapi berupa nurnya. Ini nurnya nih, bukan Nabi Muhammad secara fisik ya, Nur Muhammad gitu. Khobarnya nih, saya ceritain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu pohon. Aduh, ceritanya gini ya. Kalau saya bilang Allah menciptakan satu pohon, jangan dibayangin kayak pohon begini ya. Jangan ya. Jangan pakai imajinasi bahwa Allah menciptakan pohon yang kayak ada di bumi. Jangan. Pokoknya pohon aja. Pohonnya kayak gimana, udah urusan Allah. Jangan dibayangin. Pokoknya hadisnya kayak gini aja. Allah menciptakan satu pohon, yang mana pada pohon tersebut terdapat 4 ranting. Terdapat 4 ranting. Dalam satu rantingnya itu ada yang namanya ranting Nur Muhammad. Jadi ada 4 ranting nih. Satu pohon 4 ranting. Ranting pertama itu namanya adalah Nur Muhammad. Nah, nama pohon ini adalah Syajaratul Yakin, pohon keyakinan. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini terbuat dari permata yang berwarna putih. Rantingnya.
rantingnya terbuat dari permata berwarna putih. Di atas ranting tersebut hinggaplah satu burung. Jangan dibayangin burungnya nih, penjelasan doang. Hinggaplah satu burung. Burung tersebut bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Setelah itu Allah menciptakan kehidupan. Jadi setelah burung tersebut bertasbih selama 70.000 tahun, Allah ciptakan kehidupan. Setelah Allah menciptakan kehidupan, Allah memerintahkan burung tersebut untuk melihat nur Muhammad. Jadi burungnya lagi hinggap nih di ranting. Dia bertasbih. Setelah bertasbih 70.000 tahun, terciptalah kehidupan. Setelah tercipta kehidupan, Allah memerintahkan burung tersebut melihat nur Muhammad. Setelah melihat nur Muhammad, burung tersebut berkeringat karena saking kagumnya kepada Allah. Keluarlah mana nih? Dari situ keluarlah 6 tetes keringat. Tetesan yang pertama terciptalah Abu Bakar As-Siddiq. Tetesan keringat yang kedua terciptalah Umar bin Khattab. Tetesan yang ketiga terciptalah Utsman bin Affan. Tetesan yang keempat terciptalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian tetesan yang kelima terciptalah akar kehidupan. Tetesan yang keenam terciptalah pohon. Jadi gini, ini jangan dibayangin ya. Ini mah khobar doang nih, untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad terbuat dari permata warna putih. Kemudian dari permata tersebut hinggaplah satu burung. Burung tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Selesai bertasbih terciptalah kehidupan. Wallahu alam kehidupannya kayak bagaimana nih? Wallahu alam. Kemudian setelah tercipta kehidupan, Allah memerintahkan burung tersebut melihat nurnya Muhammad. Saking kagumnya terhadap nur Muhammad, burung tersebut sampai keringetan. Keluarlah 6 tetes keringat. Tetesan 1, 2, 3, 4 terciptalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetesan kelima terciptalah akar kehidupan. Tetesan keenam terciptalah pohon kehidupan. Nah, dari akar dan pohon kehidupan yang berasal dari keringat tersebut, terciptalah kita semua. Terciptalah surga, terciptalah neraka, terciptalah kursi, terciptalah arasy, terciptalah langit, terciptalah alam semesta, bulan, matahari, bintang, alam semesta. Jadi kita tuh hanya tetesan kecil yang dibagi-bagi dari Nur Muhammad. Tetesan kecil nih. Beda sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tetesan langsung dari nurnya Muhammad. Kalau kita satu tetes dibagi-bagi. Buat matahari, buat bulan, buat bintang, buat langit, bumi, Merkurius, Venus, Saturnus, dan segala macam-macamnya. Kita dibagi-bagi. Satu tetes dibagi-bagi. Dari mulai Adam sampai nanti hari kiamat. Udah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan burung tersebut untuk sujud kepada Nur Muhammad sebanyak 5 kali. Dari sujudnya burung tersebut kepada Nur Muhammad, maka Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, ini lebih jauh lagi nih, asal usul sholat 5 waktu. Jadi sebelum Nabi Muhammad tercipta, kewajiban sholat 5 waktu itu udah ada. Setelah Allah menciptakan semua alam semesta ini, Allah memerintahkan burung tersebut sujud sebanyak 5 kali kepada Nur Muhammad. Dari sujudnya tersebut kepada Nur Muhammad, terciptalah perintah untuk sholat 5 waktu. Kemudian
Allah memerintahkan burung tersebut untuk melihat kembali kepada Nur Muhammad sekali lagi. Kemudian dia berkeringat lagi. Keringat yang keluar dari hidungnya terciptalah malaikat. Satu. Keringat yang keluar dari hidungnya terciptalah malaikat. Dan keringat yang keluar dari wajahnya terciptalah arasy Allah, kursi Allah, lauhul mahfuz, kolam, matahari, bulan, langit, dan bintang, dan segala sesuatu yang ada di langit. Keringat yang keluar dari dadanya, maka terciptalah para nabi dan para rasul, serta para ulama dan para syuhada, juga para solihin. Keringat yang keluar dari punggungnya, maka terciptalah Baitul Ma'mur, Ka'bah, dan Masjidil Aqsa. Jadi nih, orang soleh, orang yang mati syahid, nabi, rasul, itu tercipta dari keringat dadanya Nur Muhammad. Keringat dadanya Nur Muhammad. Nah, kalau Baitul Ma'mur, Ka'bah, Masjidil Aqsa itu tercipta dari keringat punggungnya Nur Muhammad, tetesannya. Baitul Ma'mur, tahu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Bumi punya Ka'bah, namanya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, Baitullah. Langit itu punya Ka'bah juga, tempat tawafnya para malaikat, disebut Baitul Ma'mur. Paham ya? Jadi ada dua Ka'bah, Ka'bah langit, Ka'bah bumi. Ka'bah bumi disebut Baitullah yang ada di Masjidil Haram, tempat tawafnya para manusia. Baitul Ma'mur adanya di langit, tempat tawafnya para malaikatnya Allah. Jadi malaikat juga ada yang tugasnya cuma tawaf aja sepanjang hidupnya. Ada yang kayak gitu. Itu Baitul Ma'mur, Baitullah, dan Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa, tercipta dari punggungnya Nur Muhammad. Keringat yang keluar dari alisnya Nur Muhammad, maka terciptalah umatnya Nabi Muhammad dari mukminin mukminat, muslimin muslimat. Keringat yang keluar dari belakang telinganya, itu terciptalah arwah-arwah orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, serta keluar juga arwahnya orang-orang munafikin. Keringat yang keluar dari telapak kaki Nur Muhammad, terciptalah bumi yang membentang dari timur ke barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur amamaka ya nura Muhammadin." Fanadoro faro'a amamahu nuron, wa man ro'ahu nuron, wa an yaminihi nuron, wa an yasarihi nuron, wa hum Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Setelah tercipta bumi, Allah memerintahkan kepada Nur Muhammad untuk melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Setelah Nur Muhammad melihat ke depan, belakang, kanan, kiri, ternyata yang di sekelilingnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi 4 sahabat ini spesial nih. Jangan jadi orang Syiah ente yang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu bukan sahabat Nabi. Bye-bye. 4 sahabat mulia Nabi ini bahkan dijamin masuk surga. Ya orang udah barengan sama Nur Muhammad. Sekarang bilang Abu Bakar, Umar, Utsman itu ahli neraka. Nauzubillahi min zalik. Bye-bye. Kemudian Nur Muhammad bertasbih lagi kepada Allah selama 70.000 tahun. Setelah bertasbih selama 70.000 tahun, Allah menciptakan para nabi. Kemudian para nabi tersebut diperintahkan untuk melihat cahaya Nur Muhammad. Setelah para nabi melihat Nur Muhammad,
maka Allah menciptakan arwah-arwah para nabi yang berasal dari Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Nah, Allah suruh nih buat ngelihat Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini terciptalah arwah-arwah, ruh-ruhnya para nabi. Dari mulai Adam sampai Isa. Tercipta tuh dari Nur Muhammad semuanya. Hanya saja yang diciptakan berupa fisik adalah Nabi Adam dulu. Paham ya? Jadi ini Nur Muhammad, dari Nur Muhammad udah tercipta ruh-ruhnya para nabi. Ruhnya udah ada, jasadnya belum ada. Maka Allah menciptakan jasad. Jasad pertama yang diciptakan oleh Allah adalah jasadnya Nabi Adam. Tapi ruhnya udah ada. Ruhnya nih Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kemudian Ismail, Ishak, semuanya udah ada. Hanya saja jasad pertamanya adalah Nabi Adam, yang mana ruhnya berasal dari Nur Muhammad. Nah tuh saking luar biasanya Nur Muhammad. Kemudian setelah para ruh itu tercipta, faqalu, mereka semua berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, summa khalaqallahu kindilan, Allah menciptakan satu lampu yang terbuat min akikil ahmar, terbuat dari batu akik yang berwarna merah. Jadi ada satu lampu yang terbuat dari akik merah. Batu akik merah. Nah, di dalam batu akik merah tersebutlah tempat berdiam dirinya ruh Muhammad. Jadi ini bukan Nur Muhammad lagi, ruhnya. Kan tadi Allah udah menciptakan ruh-ruhnya Nabi nih. Nah, khusus untuk ruh Nabi Muhammad, Allah letakkan di dalam batu berwarna merah, yang sangat indah, sangat menyilaukan, sangat enak dipandang. Itulah tempat ruhnya Nabi Muhammad bersemayam ketika sebelum ditiupkan ke dalam jasadnya Nabi Muhammad. Ada di dalam akik merah. Kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad seperti bentuk tubuhnya Nabi Muhammad yang lahir di dunia. Kemudian Allah meletakkan lampu tersebut yang ada batu merahnya. Kemudian berdirilah semua ciptaan Allah sambil mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu fasabbahu wa hallalu miqdarum mi'ata alfi sanatin. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. 100.000 tahun Allah perintahkan. Setelah itu Allah menciptakan berbagai makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini panjang nih. Jadi ada yang tercipta dari ujung kuku Nabi Muhammad, ada yang tercipta dari sisi pundak kanannya Nabi Muhammad, ada yang tercipta dari pelipis, apa ini namanya? Pelipis alisnya Nabi Muhammad, ada yang tercipta dari keningnya Nabi Muhammad, ada yang tercipta dari kakinya Nabi Muhammad, macam-macam. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nah, makanya kudu yakin bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya adalah aku yakin tidak ada zat yang pantas disembah kecuali Allah, dan aku yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Karena segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Nur ya, bukan dari jasad Nabi Muhammad nih. Nur Muhammad. Itu perjalanannya panjang semuanya.
Meskipun ada yang menyangkal mengenai Nur Muhammad. Nah itu urusan lain dah. Itu urusan perdebatan. Yang penting kita yakini bahwa kita ini tercipta dari nurnya Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah. Barang siapa yang menyayangi Nabi Muhammad, maka Allah ikut menyayangi orang tersebut. Makanya jangan songong ente sama Habib. Tuh dalam dirinya seorang Habib mengalir darahnya Nabi. Mau kayak gimana juga kelakuannya, jangan songong dah, udah husnuzon aja sama Habib tuh, baik. Cium tangannya, hormatin. Mau kelakuannya kayak gimana juga, di dalam dirinya mengalir darah Nabi. Udah gitu aja. Perkara ada hadis yang menyatakan bahwa keturunan Rasul masuk surga, itu urusan belakangan dah. Yang penting hormatin Habib. Dari kalangan manapun, mau yang lembut, yang tegas, jangan pilih kasih. Sayangin Habib, hormati Habib. Ya, paham sampai sini? Ada. Itu kita bahas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, sholat itu panjang lagi urusannya. Tapi nanti penjelasannya ada di bab sholat khusus. Besok muqaddimahnya aja. Apa sih makna sholat, kenapa diwajibin sholat, dan lain-lainnya. Habis ini yang mau nanya, yang mau ngobrol-ngobrol silahkan. Tapi kita tutup dulu pakai doa ya. Biar enak ngobrol, biar nggak tegang. Santai aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal ya Allah ya Rabbi ya Al-Mana ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya kafi ya mughni ya fatah ya razaq, ya kafi ya mughni ya fatah ya razaq, ya kafi ya mughni ya fatah ya razaq, ya kafi ya mughni ya fatah ya razaq. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya zal arsyil majid ya fa'alla lima yurid. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika ma'siyatik wa bifadlika amman siwaka. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'al hada ijtima'an marhuman wa mahbuban wa la taj'al hada tafarruqan madlulan wa madluman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.